beliau ternyata juga mendalami filsafat ini yang menarik sebetulnya ya, ada mendalami filsafat. Kemudian berkaitan dengan karir beliau, pernah menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM, kemudian Mensesnek, kemudian ada komisaris di Pertamina dan tahun 1999 dan 2004 dan Presiden ASEAN Africa Legal Consultative Organization yang di New Delhi tahun 2002-2004. Saya rasa itu yang kurikulum riwayat hidup singkat beliau. Untuk selanjutnya nanti ada pemaparan, karena kita terbatas waktu sampai jam 10. Monggo Prof, silahkan untuk paparannya berkaitan dengan tantangan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024. Monggo Prof. Sebentar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, para wakil dekan, para staf pengajar, para dosen dan seluruh akademika Universitas Muria Kudus, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebenarnya kepada Fakultas Hukum UMK yang telah memberikan kesempatan kepada saya pagi ini untuk menyampaikan kuliah umum terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum di negara kita ini. Sebagaimana kita sama-sama memaklumi bahwa pemilihan umum telah beberapa kali kita laksanakan sejak tahun 1955 sampai dengan 2019 yang lalu, dan sebentar lagi akan melaksanakan pemilihan umum pada tahun 2024 yang akan datang. Namun demikian kita masih berhadapan dengan banyak sekali permasalahan baik dari segi hukum maupun dari segi politik dan sosiologis terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri, baik pada tataran konsep maupun pada tataran pelaksanaannya. Oleh karena kita mengetahui bahwa negara kita ini sangat besar, wilayahnya sangat luas, dan tidak semua wilayah di negara kita ini mempunyai tingkat kemajuan sosial, pendidikan, dan ekonomi yang sama. Perhubungannya juga masih menjadi masalah, sehingga pelaksanaan pemilu dari waktu ke waktu itu selalu kita lakukan evaluasi dan selalu kita coba untuk perbaiki ke arah yang lebih baik harapan kita bersama. Walaupun sudah barang tentu oleh karena pemilihan umum itu sendiri pada dasarnya merupakan satu kegiatan politik yang diatur oleh satu norma hukum agar segala sesuatu itu berlaksana secara jujur, fair, dan adil. Tapi sebagaimana kita maklum bahwa hukum itu adalah satu produk politik yang merupakan hasil pertarungan dari kekuatan-kekuatan politik, atau juga merupakan hasil kompromi dari kekuatan-kekuatan politik baik yang ada di DPR, yang ada di pemerintah, maupun kekuatan-kekuatan pressure group yang ada di luar pemerintah dan badan legislatif, sehingga selalu saja menimbulkan problema ketika dia sudah disahkan menjadi satu undang-undang. Dan apalagi sekarang ini, setelah amandemen konstitusi tahun 1999, kita mempunyai Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya melakukan judicial review terhadap undang-undang yang bisa dimohon oleh siapa saja yang punya legal standing, sepanjang dia meyakini dan dapat menyusun argumentasi bahwa norma undang-undang yang ingin dia uji itu adalah bertentangan dengan norma konstitusi di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hadirin yang saya muliakan, tanpa sebenarnya amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang dimulai pada 1999 sampai dengan tahun 2003 itu mengubah secara fundamental sistem
ketatanegaraan kita, saya mengatakan perubahan itu fundamental oleh karena kalau kita membaca sebenarnya perdebatan-perdebatan dalam sidang-sidang BPUPKI tahun 1945, kompromi-kompromi yang tercapai antara golongan nasionalis dan golongan Islam pada waktu itu untuk menyepakati tentang Staatsidee atau gagasan-gagasan dasar bernegara dan falsafah bernegara kita, filosofi Syukurslahnya kita, itu setelah amandemen tahun 1999 itu mengalami satu perubahan yang sangat fundamental. Kalau kita mengikuti pikiran-pikiran Profesor Supomo, salah seorang yang mempunyai peran penting dalam perumusan tentang Staatsidee atau cita bernegara kita, sebenarnya Republik Indonesia itu diibaratkan sebagai desa. Ya, yang desa itu sangat dipengaruhi oleh hukum adat dan oleh hukum agama, lebih khusus lagi adalah kaidah-kaidah dari hukum Islam, di mana orang merapat, bermusyawarat, dan kemudian memutuskan segala sesuatu itu oleh tokoh-tokoh terkemuka di dalam masyarakat di satu kampung, di satu desa itu. Dan yang seperti itulah yang kemudian oleh Supomo dikatakan the hooker of tracking, dia diangkat ke atas menjadi negara. Jadi dalam tanda kutip Republik Indonesia itu sebenarnya adalah sebuah republik desa yang diangkat ke atas, kata Profesor Supomo. Karena itulah ada MPR yang diyakini sebagai penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia, ya, sehingga seluruh warga negara, seluruh rakyat, seluruh bangsa Indonesia terwakili di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat itu yang terbentuk melalui terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan putusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan. Walaupun tafsirnya sangat banyak, tapi pada intinya adalah MPR itu, kata Supomo, merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia. Dialah lembaga tertinggi negara yang kemudian berwenang memilih presiden dan wakil presiden dan memberikan mandat kepada presiden GBHN untuk dilaksanakan dan melakukan evaluasi, dan pada akhir masa jabatannya meminta pertanggungjawaban dari presiden atas pelaksanaan GBHN itu. Ini sebenarnya hal yang fundamental, cita fundamental dalam bernegara yang oleh amandemen UUD 45 itu mengalami perubahan secara radikal. Sebenarnya tanpa kita menyadarinya, MPR yang semula dianggap sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia itu sudah tidak lagi merupakan penjelmaan seluruh rakyat. Karena kalau dia penjelmaan itu, ya ada yang mewakili melalui DPR yang bisa dipilih melalui pemilu, ada yang diutus mewakili kelompok-kelompok di tengah-tengah masyarakat yang tidak mungkin terpilih melalui pemilu, sehingga dia betul-betul merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia. Jadi ada yang diutus oleh daerah, ya katakanlah oleh suku Dani di Papua, oleh masyarakat yang ada di Puncak Jaya, oleh masyarakat pedalaman Kalimantan, oleh masyarakat pedesaan di Aceh, yang kalau ikut pemilu nggak akan terpilih. Maka mereka diangkat dan dia merupakan penjelmaan seluruh rakyat. Dialah yang memilih presiden dan wakil presiden, dialah yang mengamanatkan pelaksanaan GBHN. Tapi amandemen UUD 45 semuanya dipilih, dan anggota DPR terdiri atas anggota DPR dan ditambah dengan anggota DPD yang seluruhnya dipilih. Utusan golongan dan utusan daerah sudah tidak ada lagi, dan MPR tidak lagi berwenang memilih presiden, menilai pelaksanaan tugas presiden, dan juga tidak berwenang lagi merumuskan garis-garis besar haluan negara untuk diamanatkan kepada presiden untuk dilaksanakan. Kita kemudian mengadopsi sebagian sistem Amerika Serikat, kita ada bicameral seperti itu, dan presiden dipilih langsung oleh rakyat, begitu juga DPR dipilih langsung oleh rakyat, dan DPD juga dipilih langsung oleh rakyat, dan itu ditegaskan di dalam amandemen konstitusi pasal 6 tentang presiden dan seterusnya, dan spesifik di dalam pasal 22 Undang-Undang Dasar 45 itu mengatur tentang pemilihan umum. Dan dikatakan pemilihan umum dilaksanakan sekali dalam 5 tahun, pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, ya, presiden dan wakil presiden. Dan tegas dikatakan bahwa peserta
pemilihan umum DPR dan DPRD adalah partai politik, peserta pemilihan presiden dan wakil presiden adalah calon presiden dan wakil presiden, peserta DPD ya tentu adalah perorangan anggota-anggota DPD itu sendiri. Dan memang kemudian dikatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan oleh satu lembaga yang bersifat mandiri, yaitu KPU, dan ketentuan lebih lanjut dari pelaksanaan pemilihan umum itu diatur di dalam undang-undang. Nah, sebenarnya substansi persoalan itu sudah agak clear di dalam pasal-pasal konstitusi. Tapi kemudian bagaimana pasal-pasal itu dioperasionalkan ke dalam bentuk undang-undang, karena pemilihan presiden dan wakil presiden juga akan diatur dengan undang-undang. Susunan keanggotaan DPR MPR juga lebih lanjut diatur dengan undang-undang, dan pelaksanaan pemilu itu sendiri juga secara lebih lanjut akan diatur dengan undang-undang. Nah, ketika dia diatur dengan undang, terbukalah satu ruang perdebatan politik yang luar biasa besarnya di situ. Kepentingan-kepentingan politik luar biasa, bahkan kalau dianalisis secara politik, mungkin juga politik uang juga bermain, politik macam-macam kepentingan, dan itu tidak hanya menyangkut kepentingan kita yang ada di dalam negeri ini, tapi juga kepentingan dari negara-negara lain, kepentingan dari bangsa-bangsa lain, bagaimana sistem diberlakukan di negara itu. Nah, siapa yang akan menjadi pemimpin di negara itu? Negara-negara lain itu punya kepentingan, ya. Untuk kepentingannya mereka sendiri, bukan kepentingannya kita. Mengapa mereka punya kepentingan? Ya, seperti itulah hubungan internasional, kepentingan satu negara terhadap negara lain, apalagi Indonesia ini sebuah negara yang secara geografis sangat strategis letaknya, kemudian sangat kaya dari segi spices, dari segi spice, rempah-rempah, pertanian, tambang, perikanan, dan lain-lain. Dan juga letaknya sangat strategis yang menghubungkan barat dan timur, utara, dan selatan. Sehingga Australia itu tidak bisa keluar kapalnya, kecuali dia lewat lautan Hindia atau langsung ke Pasifik, ya, ke utara. Mau tidak, pesawatnya harus melewati Indonesia, ya, kapalnya juga harus menyeberangi wilayah Indonesia, apalagi setelah deklarasi Juanda 58 dan kemudian oleh Pak Muchtar diperjuangkan UN Convention of the Law of the Sea, maka laut antara dua pulau adalah wilayah teritorial Indonesia, dan kita punya zona ekonomi eksklusif 200 mil di luar garis pantai, 12 mil ketika air surut, maka kedaulatan kita itu sebenarnya sangat kuat sekali di darat maupun di lautan. Nah, sehingga setiap kapal asing itu bisa melintas dengan damai, tetapi kalau kapal militer itu harus melalui persetujuan, dan hanya ditempatkan dibolehkan di dua tempat, Alki bagian barat dari Selat Sunda sampai ke timur Pulau Belitung sampai ke Natuna, dan kemudian Alki satu lagi ada di Selat Lombok dan Selat Makassar, dan itu menyebabkan tidak banyak negara lain suka. Saya ingat waktu saya jadi Menteri Kehakiman dipaksa berkali-kali oleh Amerika Serikat dan lain-lain supaya Alki dibuka dari barat ke timur, dari Selat Sunda itu sampai ke Papua, sampai ke Laut Arafura, dan saya bersikeras mengatakan tidak. Dan bukan main tekanannya itu. Dan kemudian juga pernah ketika terjadi perang Irak, Amerika Serikat meminta izin untuk melewati armadanya, kapal induknya berlayar dari Guam di dekat Filipina, kemudian masuk ke Selat Makassar dan ke Selat Bali, Selat Lombok, dan kemudian ke selatan Jawa untuk terus berlayar sampai ke Teluk Persia, dan harus minta izin dengan kita. Dan waktu itu Menteri Pertahanan Panglima TNI Menlu saya harus memutuskan, dan kita mengatakan diizinkan. Ya, tapi semua peralatan militer harus ditutup, meriam harus ditutup, pesawat dihentikan, kapal itu hanya melintas. Terus apa yang terjadi di Selat Lombok? Tiba-tiba pesawat Hornet naik ke udara. Hanya 8 menit, 5 pesawat TNI mengejar mereka, dan hampir terjadi clash di udara. Ya. Akhirnya insiden itu
berakhir, walaupun secara teknologi pesawat tempur kita yang 5 itu dihajar habis oleh satu pesawat Amerika karena secara teknologi itu agak tertinggal. Tapi paling tidak kita menunjukkan kita punya pride, kita punya kedaulatan. Kalau Anda melanggar batas, kami akan hadapi. Nah, setelah itu Duta Besar Amerika Serikat meminta maaf dan mengatakan ada kesalahan teknis sehingga pesawat itu tiba-tiba mengudara. Ya susah kita menerima penjelasannya, tapi itu merupakan satu kenyataan. Nah, jadi banyak kepentingan-kepentingan. Ya, orang yang sangat cerdas, pintar, berani, punya pendirian, sangat sulit jadi presiden di negara ini karena tidak mudah dikendalikan oleh negara-negara lain. Ya, jangankan negara jauh-jauh Amerika, Soviet, Singapura aja yang dekat kita ini kepentingannya banyak sekali dan dia nggak mau orang-orang tertentu yang keras pendiriannya tidak mau didikte oleh Barat, oleh kepentingan-kepentingan ekonomi lain, itu sulit untuk bisa jadi presiden. Mereka akan gunakan macam cara dibunuh karakternya supaya tidak muncul sebagai pemimpin yang baik. Maka itu saya kira leadership sebuah negara akan menentukan kemajuan negara itu. Nah, yang kita alami kemudian adalah bahwa amandemen konstitusi membuka peluang perubahan sangat fundamental dalam sistem ketatanegaraan kita dan penyusunan undang-undang mulai terlibat kepentingan-kepentingan politik. Saya ingat waktu saya masih jadi anggota DPR ketika membahas undang-undang pemilu, membahas undang-undang presiden. Oh tidak, saya sudah jadi Menteri Kehakiman saya waktu itu. Nah, itu terjadi perdebatan, tapi setengah mengolok-olok gitu. Ada beberapa fraksi mengatakan begini, oke, syarat presiden itu harus berpendidikan S1. Jadi camat aja mesti S1, masa presiden enggak S1? Itu fraksi PDIP, kalau perlu itu jihad fisabilillah menentang konsep itu. Ya, karena kalau pendidikan S1 tentu Ibu Mega tidak bisa menjadi calon presiden. Ya, ini ini apa? Ya, ini pertarungan kepentingan politik. Ya, dan ya akhirnya ya udah disepakati bahwa calon presiden itu berpendidikan minimal pada sekolah lanjutan tingkat atas atau tingkat SMA sekarang ini. Anda bisa membayangkan pertarungan itu bisa sampai seperti itu. Apapun penjelasan kita itu akan ditolak oleh fraksi PDIP. Walaupun Profesor Sayatapi ada di situ, segala ilmu hukumnya ya berhenti ketika berhadapan dengan sebuah kepentingan politik yang tidak bisa dihindari. Nah, saya kira semua partai punya kepentingan yang sama seperti itu, dan tiap-tiap corak pengaturan itu akan sangat menentukan pola kepentingan politik itu sendiri. Nah, ketika nyusun undang-undang pemilu, mula-mula kita memang memisahkan undang-undang pemilu legislatif dengan pemilu presiden. Tapi ketika pemilu presiden itu mulailah muncul tentang, bahkan sebenarnya di dalam undang-undang pemilu itu sendiri, mulai muncul tentang threshold itu. Threshold ini riwayatnya begini. Pada tahun 1998, ketika itu saya asisten Menteri Sekretaris Negara atau Deputi istilahnya sekarang ini, masih zamannya Pak Saadillah Mursyid jadi Mensesnek pada waktu itu menggantikan Pak Murdiono, dan Mensesneknya Akbar Tanjung. Pada waktu itu saya tetap asisten Mensesnek dan Presiden Habibie memanggil saya ke Binagraha pada waktu itu. Dia bilang, Saudara Yusuf, saya tugaskan saudara menyusun undang-undang partai politik, undang-undang pemilu, undang-undang susduk yang baru. Wah, ini berat pekerjaan ini, saya bilang. Saya bagi-bagi tim lah. Ya, kalau gitu saya cukup menangani satu aja, undang-undang partai politik, dan guru saya waktu itu Profesor Ismail Suni terlibat menyusun undang-undang tentang pemilu. Nah, pesan B.J. Habibie, presiden pada waktu itu, supaya ada parliamentary threshold. Dan dia mengatakan, kita contoh Jerman, pikirannya itu Jerman pada waktu itu, dan Pak Habibie minta 10% threshold itu. Berat sekali 10%. Dan undang-undang partai politik kan membebaskan kebebasan untuk mendirikan partai-partai politik. Beda dengan polisinya zaman Pak Harto kan, istilahnya itu hanya 2 parpol, 1 Golkar. Jadi ya faktanya ada 3 partai politik lah pada waktu itu.
Tapi orang ingin bebas, ingin bikin partai. Maka saya yang mendraft undang-undang itu mengatakan bahwa partai politik bukan lagi urusan Mendagri, tapi partai politik adalah urusan Menteri Kehakiman. Jadi orang mendirikan parpol itu kayak orang mendirikan PT atau mendirikan CV dan lain-lain. Dan Menteri Kehakiman itu nggak ada politik otaknya, pasti dia legal. Kalau menurutnya udah. Makanya sampai sekarang kan seperti itu. Mendirikan parpol itu datang ke notaris, dibikin aktenya, didaftar ke Kumham sekarang ini, dan kemudian diverifikasi, kemudian dikeluarkan status sebagai badan hukum. Nah, sahlah dia berdiri sebagai sebuah partai politik. Nah, ketika bicara tentang threshold ini, di DPR itu tidak disepakati tahun 98 itu. Akhirnya disepakati 1% anggota DPR. Presiden pada waktu itu masih dipilih oleh MPR, dan pemilu tahun 99 itu diikuti oleh 49 partai. Kalau nggak salah ada 13 partai lolos ke DPR, dan ketentuannya adalah minimal mendapatkan 1% seats di DPR, kursi DPR dia terpilih. Nah, tahun 2003 mulailah disusun undang-undang pemilu yang baru, termasuk undang-undang pemilihan presiden. Dan saya mulai terlibat pada waktu itu, dan akhirnya disepakati kalau tidak salah ada threshold untuk presiden itu, tapi kalau nggak salah cuma 3%. Nah, ketika 3% itu calon itu ada 6 apa 7 pasangan, tapi pasangan yang paling dilirik pada waktu itu adalah pasangan Bu Megawati dengan Pak Hasyim Muzadi, dan pasangannya Pak Susilo Bambang Yudhoyono dan Pak Yusuf Kala. Calon tidak banyak juga, cuma ada 6-7 pasangan. Ya, walaupun cuma 3%, sebenarnya teoritis kalau 3% itu bisa ada 33 pasangan calon. Nah, tapi ternyata dibuka ya tetap aja calonnya cuma ada beberapa pasang saja, dan kemudian ternyata masuk ke putaran kedua antara Bu Mega berhadapan dengan Pak SBY, dan akhirnya putaran kedua itu dimenangkan oleh Pak SBY. Nah, tapi sejak itu, mulailah timbul memperbesar threshold itu, baik di DPR maupun kemudian juga di pemilihan presiden. Diperbesar. Nah, 2,5% di DPR, 3%, dan terakhir 4%. Dan untuk mencapai 4% itu juga tidak terlalu mudah ya, karena kalau dihitung jumlah anggota DPR-nya itu paling tidak itu sekitar 23 atau 24 anggota DPR untuk mendapatkan 4%, atau kalau jumlah suaranya juga sekitar 4 jutaan, kira-kira seperti itulah. Dan itu pun sebenarnya juga ternyata tidak mudah untuk dicapai oleh sebuah partai politik. Walaupun akhir-akhir ini banyak orang berkeinginan mendirikan partai, tapi kalau saya bilang jangan deh, capek ngurusin partai itu, apalagi memang cara orang berpolitik sekarang itu sudah jauh berbeda dengan para sesepuh atau orang tua kita dahulu. Jauh sekali berbeda ya. Kalau saya ngobrol sama almarhum ayah saya dan ibu saya, ayah saya itu ketua cabang Partai Masyumi, dan ibu saya itu ketua Muslimat Masyumi pada waktu itu. Jadi katanya mereka bertarung menghadapi PKI dan PNI pada waktu itu. Di kampung saya di Pulau Belitung sana, memperebutkan 15 kursi anggota DPRD pada waktu itu. Dan hasilnya gimana sih bilang? Dia bilang dari 15 itu Masyumi dapat 10, PNI dapat 4, dan Partai Buruh dapat 1. PKI 1 pun nggak dapat kursi. Pertarungannya itu dia bilang gila-gilaan. Tapi ya masih fair, orang itu masih fair, dan orang itu idealismenya tinggi. Ya. Jadi kalau sekarang itu sudah jauh sekali berubah. Ya. Zaman dulu hampir mustahil ada orang Masyumi keluar dari Masyumi terus masuk PKI misalnya, atau ada orang PKI keluar dari PKI terus masuk Masyumi atau masuk NU, kan hampir nggak terbayangkan dalam pikiran kita pada waktu itu. Jadi pilihan politik adalah pilihan ideologi, bahkan dianggap pilihan hidup dan mati pada waktu itu. Kalau sekarang kan orang ya
melihat partai politik itu seperti kendaraan saja, ya, kendaraan aja. Kita naiki, tunggangi ya kalau kita masih ada kepentingan. Walaupun sudah 3 kali jadi anggota DPR dari partai, ya keempat nggak dicalonkan, dia pindah masuk ke partai B. Itu terjadi. Ya, sudah 2 kali jadi gubernur melalui partai A, nah tapi besoknya mau jadi anggota DPR nggak dicalonkan oleh partainya, ya masuk lagi ke partai C. Jadi keadaan politik kita sudah jauh sekali berubah dibandingkan dengan dahulu, dan kemudian juga kadang-kadang faktor uang dan lain-lain, dan sangat luar biasa besarnya. Dan kemudian juga kita melihat bahwa pengaruh dari media sosial yang luar biasa membrainwash otak setiap orang, ya. Dan itu kadang-kadang bukan hanya orang kecil, ya, para intelektual pun, para cendekiawan pun, para akademisi pun kadang-kadang begitu membaca berita yang dicopas begitu aja, di forward begitu aja, tuh langsung percaya tanpa pernah melakukan cross check apakah betul apa yang dikatakan ini. Nah, kemudian terjadilah threshold tentang presiden ini, makin lama makin besar, makin lama makin besar. Akhirnya sampailah threshold itu 20%. Nah, jadi sejatinya sebenarnya threshold itu tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar. Ya, Undang-Undang Dasar jelas mengatakan bahwa peserta pemilu legislatif adalah partai politik. Bagaimana syarat-syarat partai politik ikut pemilu? Nah, serahkan pada undang-undang. Begitu juga pencalonan presiden. Pencalonan presiden itu pun telah tegas dikatakan di dalam konstitusi kita, calon presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum dilaksanakan. Apakah sebenarnya tafsir dari semua ini? Saya termasuk orang yang agak ngotot mengatakan bahwa sebenarnya ketentuan pasal 6 UUD 45 dan kemudian ketentuan pasal 22E itu sangat jelas sekali, ya, bahwa presiden, wakil presiden itu diusulkan oleh partai politik peserta pemilihan umum. Artinya kalau kita memahami maksud dari rumusan norma konstitusi itu ialah bahwa ada banyak partai politik yang disahkan oleh Menkumham sebagai badan hukum, tapi tidak semua partai politik menjadi peserta pemilihan umum. Karena partai politik itu hanya berhak ikut pemilu, tidak wajib. Ya, kalau dia mau ikut, silakan. Dia nggak mau ikut, nggak apa-apa. Dan kenyataannya, partai politik yang ikut dalam pemilu hanya 14 partai, kalau contoh yang lalu. Dan ada 3 partai lokal di Aceh. Yang nasional cuma 14 partai ikut dalam pemilu. Jadi begitu partai itu disahkan sebagai peserta pemilu, baik dia sendiri ataupun gabungan partai politik peserta pemilu, dia berhak untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Karena pemilunya belum, dan itu diusulkan sebelum pemilu dilaksanakan. Saya menafsirkan sebelum pemilu dilaksanakan. Oleh karena yang mengusulkan itu partai politik, maka pemilu yang berkaitan langsung dengan partai politik adalah pemilu legislatif. Dan karena itu sebenarnya threshold itu tidak ada. Dan karena itu setiap partai politik peserta pemilu, ya, atau gabungan partai politik peserta pemilu, dia berhak untuk mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Karena itulah dia kampanye, bukan saja untuk mengkampanyekan dirinya legislatif, tapi juga ini loh calon pasangan presiden wakil presiden kami oleh partai itu. Dan memang ada kecenderungan bahwa ada korelasi antara orang memilih pasangan presiden, memilih presiden, dengan memilih calon-calon legislatif dari partai yang mengusulkan calon presiden. Itu ada studi di beberapa negara, ada korelasi positif hubungan antara hal itu. Nah, pada waktu itu memang pemilu masih terpisah. Ya. Tapi ketika threshold presiden diciptakan, banyak teman-teman berdiskusi. Saya ikut terlibat juga, saudara Effendi Ghazali juga ikut terlibat, dan kita sepakat untuk mengajukan uji ke Mahkamah Konstitusi bahwa pasal 22E itu sebenarnya pemilu harus serentak. Pikirannya pada waktu itu ialah, kalau pemilu itu dilaksanakan serentak, memilih presiden, wakil presiden, dan memilih DPRD dan DPD, maka di bayangan kita
itu udah nggak ada lagi threshold. Orang dilarang serentak. Tapi apa yang terjadi? Ya, ketika menyusun undang-undang pemilihan umum yang baru, threshold kembali dimunculkan. Dan anehnya, threshold itu dipakai adalah hasil pemilu 5 tahun yang lalu. Itu pun kita uji lagi ke Mahkamah Konstitusi dan lagi-lagi ditolak. Udah belasan kali itu ditolak ya. Dan sekarang beberapa anggota DPD termasuk Lanyala Mahmud Mataliti dan PBB kembali mengajukan judicial review terhadap presidential threshold itu. Dan MK pun berkali-kali juga menolak itu. Dulu ditolak, diuji materialnya, tapi belakangan tidak diuji lagi materialnya, tapi secara formal saja dikatakan bahwa pasal yang sama sudah pernah diuji sebelumnya, dan karena itu Nabi Sinidem dan Ketua MK menyatakan NO. Jadi permohonan pengujian tidak dapat diterima. Jadi tidak masuk kepada substansi pengaturan itu sendiri. Nah, saya sendiri waktu itu mungkin lebih 5 tahun yang lalu ya, kembali menguji ini ke Mahkamah Konstitusi dengan sebenarnya ini ilmu saya udah habis-habisan nih. Saya mengujinya itu sudah pakai filsafat hukum dan pakai teori ilmu hukum untuk menjelaskan dengan tafsir yang barangkali tidak banyak dipelajari. Tafsirnya hermeneutik ya. Hermeneutika, tafsir saya gunakan untuk menafsirkan ini. Kan biasa agak jarang kita di Fakultas Hukum menggunakan tafsir hermeneutika. Itu pun saya belajar dalam ketika saya mengambil doktor di bidang filsafat, belajar hermeneutika itu agak lebih mendalam. Ya, waktu saya sebelumnya saya sampai S3 pun studi nggak pernah belajar hermeneutika dengan mendalam, tapi di filsafat kami belajar mendalam dengan soal itu. Dan tapi sayangnya argumentasi yang sudah habis-habisan seperti buku saya sampaikan ke MK. MK tidak memeriksa pokok saya. MK hanya mengatakan yang dimohon oleh Pak Yusril itu sudah dimohon oleh si A, si B, si C sebelumnya, dan karena itu nebis in idem. NO. Selesai. Jadi terakhir ini banyak orang bilang sama saya, boleh Pak Yusril uji lagi ke MK. Saya bilang, saya sudah kehabisan ilmu menghadapi MK. Bagaimana mengatakan threshold itu bertentangan dengan konstitusi? MK selalu mengatakan itu adalah open legal policy, adalah kebijakan pemerintah, ya, kebijakan pemerintah, dan karena itu MK tidak bisa nilai kegunaannya pemerintah untuk begitu. Tapi saya bilang, meskipun itu open legal policy, ya, tapi MK tetap bisa menilai apakah dia bertentangan dengan asas-asas konstitusi, asas-asas demokrasi atau tidak. Threshold itu apa merupakan sebuah kepentingan politik atau tidak. Bagaimana MK bisa membenarkan ya hasil pemilu 99 itu menjadi threshold untuk dasar pencalonan presiden tahun 2024. Gimana kalau ada sebuah partai politik dibubarkan sebelum 2024? Atau partai itu sudah tidak menjadi peserta pemilu lagi tahun 2024. Maksud kita menyelenggarakan pemilu 5 tahun sekali, yang dimaksud pasal 22 itu kan sebenarnya supaya ya kita menyadari dalam 5 tahun itu sudah terjadi perubahan-perubahan. Politik berubah, generasi juga berubah. Ya, orang paling tidak sudah nambah umurnya 5 tahun. Ya. Yang dulu masih hidup, kemudian sudah mati. Ya. Anak-anak yang pada waktu itu belum berhak memilih sudah punya hak pilih. Bagaimana MK bisa mengatakan bahwa hasil threshold 2019 itu dipakai untuk dasar pencalonan presiden tahun 2024? Nah, alasannya kan mereka tahu ketika nyoblos bahwa itu akan dipakai 2024. Iya yang nyoblos. Yang tidak nyoblos, yang pada waktu itu belum punya hak pilih, gimana? Tetap saja pertimbangan-pertimbangan hukum MK itu mengandung satu problema. Namanya satu problema dan pada waktu itu terjadi juga lobby-lobby politik supaya ini dihilangkan, tapi kemudian tercapai kesepakatan antara Presiden dan DPR untuk tidak mengubah undang-undang pemilu. Diuji lagi ke Mahkamah Konstitusi, dibatalkan lagi. Nah,
Kalau saya didesak untuk menguji, saya sudah nggak mau. Saya sudah kehabisan akal, kehabisan ilmu untuk menguji tentang threshold, terutama presidensial threshold ini. Makanya saya kasih kuasa kepada Saudara Denny Indrayana untuk menjadi kuasa hukum sama Pak Lanyala Mataliti. Ya, teman-teman tanya, kenapa Pak Denny? Kan dulu berdebat terus sama Pak Isyil. Ya, saya bilang, nggak apa-apa. Dulu kan saya dituduh lawyer koruptor. Nah, sekarang kan beliau itu kan tersangka korupsi yang belum dicabut status tersangkanya. Jadi saya bilang, ya kalau gitu ya kita suruh aja pengacara koruptor itu, siapa tahu nanti dikabulkan sama MK gitu. Itu namanya kalau pengacara biasa-biasa itu nggak akan dikabulkan, tapi kalau pengacara koruptor siapa tahu nanti dikabulkan sama MK. Jadi saya berseloroh seperti itu aja sama Pak Lanyala Mataliti. Jadi kita lihat baru kemarin itu baru pengujian sidang pendahuluan, mungkin minggu depannya akan sudah sidang pleno, tapi apakah akan dinyatakan NO lagi oleh MK, saya tidak tahu. Nah, salah satu argumentasi saya dulu sebenarnya melakukan satu tafsir sistematik terhadap pasal 1 ayat 2, kemudian pasal 6, dan pasal 22 EUD 45. Jadi saya bilang, kalau semuanya ini digabung dan ditafsirkan secara sistematik, maka threshold tidak ada. Ya. Nah, tapi MK malah mempreteli. Ternyata pasal ini sudah diuji, pasal ini sudah diuji, yang belum diuji pasal ini. Padahal saya kira saya waktu mahasiswa saya berguru sama Profesor Hazairin almarhum, profesor yang sangat legendaris dalam hukum adat. Jadi Pak Hazairin itu di samping mengajar hukum adat juga mengajar hukum kewarisan Islam. Jadi Pak Hazairin sangat menarik perhatian saya ketika dia menafsirkan beberapa ayat di dalam surah An-Nisa terkait dengan perkawinan. Kan dikatakan di awalnya itu bahwa kamu laki-laki itu boleh menikah ya wasulasa wasunana waruba, ya, berdua, bertiga, berempat. Nah, jadi lalu dikatakan orang itu boleh kawin sampai 4. Nah, tapi pertanyaannya, siapa yang boleh dikawini? Yang kedua, yang ketiga, yang sunana, wasulasa, waruba. Yang kedua, yang ketiga, yang siapa yang boleh dikawini? Hazairin mengutip ayat di ujung surat An-Nisa itu, yang diawali dengan kata-kata yastaftunaka 'alan nisa. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang wanita. Maka jawablah, wanita itu ialah ibu dari anak-anak yatim yang kamu pelihara. Hazairin mengatakan, ayat di depan, kalau ditafsirkan secara sistematik dengan ayat yang di ujung, karena ayat di depan itu kontroversial, boleh nikah 1, 2, 3, 4. Artinya kan, tafsirnya gimana? Siapa aja boleh nikah? Apa yang cantik-cantik, yang gadis-gadis dinikahi, yang kedua, yang ketiga, keempat. Nah, apa boleh? Atau siapa aja yang boleh dinikahi? Nah, karena timbul pertanyaan, ya, pertanyaannya itu bukan pertanyaan akidah ataupun tasawuf, enggak. So ayat-ayat Quran itu kalau yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Yas'alunaka anir ruh, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Maka katakanlah, nah, innar ruha min amri rabbi. Ruh itu adalah urusan Tuhan. Dan kalian tidak diberi pengetahuan kecuali illa qalila, kecuali sedikit saja. Tapi ini bukan yas'alunaka, yastaftunaka. Mereka meminta fatwa kepadamu. Artinya itu harus jawabannya adalah jawaban legal, jawaban hukum. Maka katakanlah, maka Nabi harus menjawab, wanita itu adalah ibu dari anak-anak yatim yang kamu pelihara. Jadi tidak semua orang gadis wanita boleh dinikahi yang kedua, ketiga, keempat, ya kan? Tapi kita memelihara anak yatim, ya sudah dipelihara anak yatimnya, mungkin terus naksir sama ibunya, ya udahlah dinikahi ibunya. Itu dibenarkan. Nah, jadi kalau menggunakan tafsir seperti Hazairin itu, ya ayat 1, ayat 2, UD 45, pasal 6, pasal 22E disatukan dan diambil maknanya, ditafsirkan dalam konteks historis dan hermeneutiknya,
apa sebenarnya maksud dari para pembentuk undang-undang dan apa situasi yang ada pada waktu itu. Apa kita pembahasan terhadap undang-undang pemilu itu sudah ditutup, kemungkinan tidak ada, karena pemerintah dan DPR tidak mau membahas. Ya, saya tidak tahu kalau kabinet reshuffle besok oleh Presiden Jokowi tiba-tiba muncul pikiran baru. Kalau pemerintah mengambil inisiatif mengubah undang-undang pemilu, saya kira nggak ada DPR pun nggak punya pilihan kecuali membahas itu. Ya, bahkan ditolak atau tidak ya terjadi perdebatan di balik dan seterusnya. Dan setelah ada perubahan itu mau dibawa MK, kan kita akan mengatakan pada MK, tolong ya MK, Anda jangan bahas-bahas ini. Ini kan Anda bilang open legal policy, mau ada threshold atau tidak. Sekarang pemerintah bilang nggak perlu ada threshold. Anda jangan kutak-ketik dong. Kan Anda bilang ini open legal policy. Open legal policy sekarang tidak ada threshold. Nah, kita tidak tahu ya, ini pemilu ini masih 2 tahun lebih, dan 2 tahun itu lama. Segala sesuatu itu bisa saja terjadi dalam waktu 2 tahun ini, bisa terjadi satu perubahan-perubahan. Nah, begitu juga tentang apa namanya dinamika yang tadi Pak Dekan singgung, karena DPR dan pemerintah sudah tidak mau mengamandemen undang-undang pemilu, maka orang datang ke MK minta uji, minta apa segala macam, tapi MK selalu menolak mengenai threshold. Lalu terus lagi akan diuji lagi. Nah, lalu kemudian kecuali pemerintah atau DPR sih mau mengubah, itu bisa terjadi perubahan. Nah, lalu kita sisi presidennya sendiri. Nah, kita ini kan sebenarnya menghadapi trauma sehubungan dengan fleksibilitas penafsiran terhadap undang-undang presiden di masa yang lalu. Dulu itu kan mengatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sudah itu dapat dipilih kembali. Ya, tafsirnya itu kan bisa macam-macam. Ya. Profesor Ismail Suni, guru saya, mengatakan kalau ditafsirkan itu, kalau dikatakan bahwa memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudah itu dapat dipilih kembali, artinya sesudah yang 5 tahun itu cuma 2 kali. Zaman Pak Harto, tafsirannya ya 5 tahun dipilih lagi, 5 tahun dipilih lagi, 5 tahun dipilih lagi, ila yaumil qiyamah, jadi sampai hari kiamat, ila yaumil akhir, katanya Pak Ustadz, begitu kan, terus saja begitu, tergantung maunya Pak Harto, begitu kan. Nah, di zaman Bung Karno lebih-lebih lagi, oleh MPS Bung Karno bukan sebagai presiden seumur hidup, itu terjadi, ya, karena fleksibilitas tafsir perumusan norma konstitusi dalam Undang 45 itu. Nah, kita para akademisi, saya sendiri sebelum terlibat ke pemerintah ya, dan sebelum terlibat ke politik secara langsung ya, saya baru ditarik ke Seknek itu tahun 1993 ya, oleh almarhum Pak Murdiono, tapi dia disuruh mau Pak Harto. Saya disuruh tarik ke, saya pun heran-heran juga, orang model saya ini kok ada tampang ditarik ke Seknek. Saya pikir ya, tapi ya apa namanya, saya pun agak heran ya. Sebab satu hari ketika saya sudah 2 bulan kerja di Seknek, saya belum ketemu bulan terus saya terus kerja, terus Murdiono beritahu saya, dia bilang Pak Harto nanya, Yusril sudah kerja? Pak Murdiono, sudah Pak. Pak Hartonya ketawa, dia itu kan anak buahnya Natsir, katanya. Jadi Pak Harto itu ketawa, dan dia tahu saya ini anak buahnya Pak Natsir yang lawannya beliau di petisi 50. Tapi saya direkrut masuk ke Seknek, saya nggak ngerti jalan pikiran orang tua itu ya. Jadi orang itu bisa aja secara politik berseberangan, tapi secara diam-diam dia mengakui juga pikiran-pikirannya itu benar. Saya kira seperti itu. Nah, jadi diskusi-diskusi kita pada waktu itu bahwa UUD 45 itu harus diamandemen. Ya. Nah, saya sendiri ketika awal reformasi itu ceramah di banyak kampus di mana-mana, termasuk IAIN Wali Songo di Semarang pada waktu itu.
Dan saya mengatakan bahwa tidak ada reformasi tanpa amandemen konstitusi. Dan itu dijadikan slogan oleh gerakan mahasiswa pada waktu itu. Sebab saya mengatakan kalau hanya rezim berganti, sistem tidak. Ya. Maka rezim yang baru itu, ya lambat laun dia akan mengulangi apa yang dulu dia tentang pada rezim yang lama. Dan itu bukan teori baru. Kalau membaca kitab Muqaddimahnya Ibnu Khaldun, itu sudah ditulis oleh Ibnu Khaldun 700 tahun yang lalu tentang jatuh bangunnya dinasti-dinasti dalam sejarah kerajaan-kerajaan Islam di zaman itu. Nah, lalu sebenarnya yang kita mau amandemen itu terbatas. Ya. Kita cuma minta bahwa ya, anggota MPR itu tidak 2 kali lipat seperti yang dibikin zaman Pak Harto. Ya. Jadi kan kata-katanya itu anggota DPR terdiri atas MPR terdiri atas anggota DPR ditambah. Nah, kalau kata-kata ditambah itu tanya sama orang Padang yang jaga warung. Tamboce katanya. Nambah satu lagi. Ya kita tuh dikasih nasi sepiring, lauk-lauknya, wah masih kurang nih. Bilang mana? Jo, tamboce. Nah, kita bilang kan, datanglah si Ajo itu. Dikasih nasi kita tambahan. Dan pasti dia nambah nasi itu lebih sedikit daripada yang nasi yang sudah kita makan. Ya, kalau sama banyaknya sih bukan tambah lagi, itu namanya makan lagi dari awal kan gitu. Ya si Ajo itu ngerti. Kalau kata-kata ditambah itu pasti lebih sedikit daripada apa yang sudah disajikan sebelumnya. Jadi kalau anggota MPR terdiri atas anggota DPR ditambah putusan daerah dan golongan itu tidak 2 kali lipat, ya ditambah itu paling banyak sepertiga agar kedaulatan tetap ada di tangan rakyat. Yang kedua, kita minta masa jabatan presiden itu dibatasi dan lebih daripada 2 kali 5 tahun. Dan yang ketiga, pasal-pasal HAM ditambah di UUD 45 dan itu bisa diadop baik dari Undang-Undang Dasar RIS maupun UUD S50 maupun hasil-hasil dari sidang konstituante. Karena selesai pembahasan di konstituan tentang pasal-pasal itu. Tapi ketika diubah, perubahan itu melebar kemana-mana, termasuk presiden yang orang Indonesia asli juga diubah atas usulnya Profesor Syahid Hapi. Ya. Jadi presiden adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Kan mula-mula begitu kan rumusannya kan. Nah, tapi beragama Islamnya dihilangkan. Ya 18 Agustus itu dengan dihapuskannya 7 kata Piagam Jakarta, lalu presiden adalah orang Indonesia asli. Nah, lalu banyak yang mau jadi presiden, si Ahok mau jadi presiden, si itu mau jadi presiden, Haritanu mau jadi presiden. Lalu timbul persoalan, apa sih dimaksud orang Indonesia asli? Nah, sebenarnya kalau kita belajar hukum, kita tahu sebenarnya yang dimaksud orang Indonesia asli itu bukan etnik. Dia asli orang Indonesia. Kalau etnik asli, saya pun nggak asli. Karena ibu saya, kakeknya itu orang Iran, orang Persia kalau di kampung kita bilang. Itu penyebar agama Sufi, tasawuf ya. Kuburannya ada 5 meter kali panjangnya dan dijadikan keramat sama orang di kampung. Kalau saya sendiri tidak pernah lah ngelepasin ayam, kambing, tapi dijadikan keramat, namanya Datuk Keramat Lais dan berasal dari Persia. Jadi saya pun nggak bisa bilang orang Indonesia asli juga karena kakek saya, datuk saya orang Iran. Jadi, tapi apakah itu pengertiannya? Sebenarnya tidak. Ya, itu tafsirannya itu legal dan sosiologis. Ya, karena Belanda membagi penduduk Netherlands, India itu dalam 3 golongan. Ya kan? Pertama ada golongan Eropa, kedua golongan Timur Asing, yang ketiga Inlander, golongan pribumi. Yang orang Indonesia asli dimaksud oleh UUD 45 itu yang golongan pribumi itu. Ya. Sebab yang mau merdeka itu, apa ya orang Belanda mau Indonesia ini merdeka? Enggak. Ya kan? Apa ya orang Cina Indonesia ini mau merdeka? Mungkin ada sedikit, tapi sebagian besar enggak. Yang mau merdeka itu yang inlander ini. Dan yang paling sengsara hidupnya, ya, di antara 3 golongan itu yang Eropa yang paling enak hidupnya. Golongan Timur Asing, khususnya golongan Tionghoa, ya, lumayan enak hidupnya. Ya. Yang paling menderita yang inlander ini. Inilah yang mau merdeka. Dan karena itu wajarlah kalau dia yang jadi presiden. Makanya ada kata-kata presiden ialah orang Indonesia asli. Banyak agama Islam. Itu ngotot. Ki Bagus Hadikusumo, Ki Mashkur, Wahid Hashim, Agus Salim. Enggak,
harus beragama Islam. Wah, kotor. Nah, jadi seperti itu. Itu pun turut berubah juga. Jadi luar biasa amandemen UUD 45 itu. Jadi seperti itu kenyataannya. Nah, jadi dengan amandemen ini sebenarnya dibatasilah masa jabatan presiden itu hanya 2 kali dalam 5 tahun. Nah, dan itu sepakat semua. Nah, terakhir tiba-tiba ya Jokowi 3 periode. Kan begitu, dah. Jokowi 3 periode. Lantas kemudian ya datanglah Caimin, ya Jokowi 3 periode. Datanglah Bahlil. Pak Bahlil mengatakan, oh kita penundaan pemilu. Nah, kalau penundaan pemilu itu konsekuensinya luar biasa. Dan saya menyampaikan, membuat tulisan dan memberikan banyak ceramah tentang penundaan pemilu. Dan saya katakan, pemilu itu kalau ditunda, akibatnya sangat serius. Dan ini titik kurangnya dari UUD 45 itu. Ya, karena pasal 22 mengatakan pemilihan umum dilaksanakan sekali, 5 tahun sekali. Nah, pertanyaannya, kalau dalam 5 tahun ini pemilu tidak bisa dilaksanakan, yang terjadi di negara ini, semua habis kekuasaan. Ya, mulai 20 Oktober 2024, Presiden dan Wakil Presiden sudah habis masa jabatannya, DPR 1 Oktober sudah habis, MPR sudah habis, menteri-menteri bubar, triumvirat sudah nggak ada. Maka terjadi kevakuman kekuasaan. MPR bisa nggak menunda pemilu? Nggak bisa. Bisa nggak MPR menunjuk pejabat presiden? Seperti dulu MPRS menunjuk pengemban Supersemar, Pak Harto, menjadi pejabat presiden. Tidak bisa. Ini orang mengamandemen 45, UUD 45 itu tanpa menyadari, ya, itu menyediakan lubang-lubang yang menyebabkan kita ini bisa clash satu sama lain. Presiden habis masa jabatannya, Wapres habis, menteri habis, DPR MPR habis, yang tidak habis Panglima TNI sama Kapolri. Itu dia, ya. Karena Panglima TNI Kapolri tidak bisa diberhentikan oleh presiden tanpa persetujuan DPR. Kalau presidennya sudah habis masa jabatannya, gimana dia mengusulkan penggantian Panglima TNI? DPR-nya sudah habis, ya Panglima TNI lah dia terus. Dan nggak ada batasnya, kecuali dia pensiun pada usia 58 tahun. Kalau umurnya masih 52 sampai 58 pun dia terus jadi Panglima TNI, nggak ada masalah. Sepanjang belum diganti, karena nggak ada term. Kalau menteri ada 5 tahun, Panglima TNI nggak. Kapolri juga tidak. Dia habis masa jabatannya, diganti, meninggal, atau usianya mencapai 58 tahun. Ini bisa-bisa memberi kesempatan TNI Polri itu ambil alih kekuasaan, walaupun kemungkinan untuk itu kecil akan terjadi sekarang. Tapi itu ada. Saya katakan, makanya saya bilang itu, gimana kalau terjadi megatrust di selatan Jawa? Gimana kalau terjadi perang? Gimana kalau terjadi kerusuhan? Gimana kalau terjadi pandemi global yang luar biasa? Sampai 20 Oktober, pemilu belum dilaksanakan. Terus Jokowi datang mau ngasih perintah. Orang tanya, loh maaf Pak, Bapak ini siapa? Loh saya ini presiden. Loh enggak Pak, kemarin iya, sekarang bukan. Akhirnya jadi kayak ketoprak begitu kan, jadi lelucon begitu. Nah, jadi ini persoalan serius kita hadapi. Jadi saya bilang, kalau ada amandemen UUD 45, saya setuju, saya mau draft. Tapi kalau membicarakan masalah ini, tapi kalau misalnya mengamandemen dalam rangka hanya untuk melegitimasi supaya presiden 3 periode, saya bilang itu sudah jadi satu bahan perdebatan baru. Dan saya sendiri kira-kira mungkin sebelum terakhir saya ketemu presiden bulan yang lalu, kira-kira 3 bulan yang lalu, saya sama Pak Pratik pada itu Pak Presiden, saya katakan, gimana ini Pak Presiden, gimana ya Mas Jokowi? Dengan dengar ini mau 3 periode. Saya mau tanya situ, cantolan konstitusionalnya apa? Loh, kan situ yang lebih ngerti. Ada nggak? Ya nggak ada sih bilang. Ya itu, ini orang ini kok mau menjerumuskan saya. Nah, itu seperti itu. Jadi presidennya sendiri itu dari awal tuh berkali-kali mengatakan itu nggak ada landas konstitusionalnya. Nah, tapi entah apa. Kemudian terjadi perdebatan, ya. Nah, kemudian udah mulai reda sekarang karena sikap presiden kemudian agak tegas tentang hal itu. Tapi ya saya tidak tahu apakah memang seperti itu atau
jadi lain lagi. Ya, itu saya belum tahu ya. Wallahu a'lam bishawab aja. Saya punya pengalaman juga dulu. Pak Harto, saya satu sore ikut Pak Faisal Anju manggil Pak Harto di Binagraha. Sore lah kira jam 5 begitu. Saya pun masih pakai celana jeans begitu. Faisal bilang, justru kok pakai celana jeans? Tenang aja, nggak mungkin marah sama saya bilang. Saya kan dianggap anak kecil di sektek ini. Menghadaplah sama Pak Harto. Pak Harto ketawa-ketawa. Saya ini bagaimana ya baiknya Panglima? Ya, apa saya ini terus sebagai presiden? Apa ya sudah selesai? Ya. Pak Faisal ngomong ke sana kemari begitu. Ya, udah gitu. Pak Harto, kamu bagaimana pendapatnya? Kalau saya Pak bilang, mungkin inilah saat yang terbaik kalau Bapak mengakhiri masa jabatan presiden ini. Bapak sedang harum-harumnya, ya, kita sedang berhasil, ekonomi kita lumayan kuat, ya, politik stabil dan lain-lain. Ya, kalau Bapak mundur, ya ini saat yang paling baik bagi Bapak, saat paling baik bagi bangsa ini, bagi keluarga Bapak dan seterusnya. Ya benar, Mbak. Mau saya itu sudah kepengen pas jauh tahun depan gitu. Oh ya bagus lah Pak, gitu kan. Ngobrol, kita pulang. Terus Pak Faisal kenapa tadi nggak bilang nggak? Oh saya mana berani, situ aja yang ngomong. Kalau situ yang ngomong kan saya tinggal manggut-manggut. Jadi itulah yang terjadi. Nah akhirnya satu hari, kok Pak Harto maju lagi? Nah itu saya tahun 97, saya mau maju lagi. Nah satu kesempatan saya ngantarin surat-surat untuk Pak Harto teken, sambil beliau baca-baca surat itu, saya tanya, Pak, kemarin saya sama Pak Faisal dipanggil, Bapak udah nggak mau maju. Sekarang kok ini Bapak mau maju lagi nih, gimana ceritanya? Ini real, katanya. Itu Harmoko kemarin bulan puasa mengadakan safari Ramadan, bertemu rakyat langsung, dan semua minta ya supaya saya tetap sebagai presiden karena saya ini masih dibutuhkan. Nah, saya, aduh, saya pikir kok jadi begini ya, dan akhirnya ya 97 Pak Harto terpilih lagi, dan akhir 97 itu terjadilah krisis moneter dengan dampak yang luar biasa, dan kemudian pada waktu itu saya sudah mulai melihat Pak Harto mulai melakukan banyak sekali kesalahan-kesalahan. Ya, jadi saya kadang-kadang merenung dari segi sejarah ya, seorang penguasa itu ya yang sekian lama ya, tapi menjelang akhir kekuasaannya dia harus mengambil sebuah keputusan, dan ketika dia ambil keputusannya itu salah, dan itu berakibat fatal. Itu terjadi pada Hitler, terjadi pada Bung Karno, terjadi juga sama Pak Harto. Ya. Waktu sesudah G30S itu jenderal-jenderal Angkatan Darat, anak-anak HMI, umat Islam itu mengadakan rapat di di Masjid Sunda Kelapa, minta kepada Bung Karno supaya PKI dibubarkan. 1 Oktober, Bung Karno muncul di istana, tidak mau membubarkan PKI. Kalau kita pikir, andai kata pada waktu itu Bung Karno bubarkan PKI, Bung Karno diangkat orang tinggi-tinggi. Tapi ketika mengambil keputusan, dia keliru. Ya, karena berlawanan dengan konsepnya sendiri tentang 3 kekuatan ideologi Nasakom. Hitler juga begitu, Pak Harto juga begitu, dan salah mengambil keputusan. Dan mulai salah, betul-betul salah. IMF salah, kemudian itu salah, ngangkat menteri juga, saya pun dibilang pada waktu itu, nanti Yusril jadi sekretaris kabinet, ya, Murdiono selesai, Mensesneknya Seadillah Mursyid, Yusril Mensekap, tapi saya belum dilantik, Pak Harto-nya sudah keburu jatuh. Tapi saya juga heran, ya orang yang saya usulkan ada beberapa yang terpilih jadi menteri, antara lain Pak Muladi, antara lain Pak Muladi diterima oleh Pak Harto jadi Menteri Kehakiman. Dan saya tidak menyangka belakangan saya menggantikan Pak Muladi zamannya Pak Habibie. Nah jadi tapi Tutut diangkat jadi menteri, Bob Hasan jadi kacau. Ya. Ketika krisis Pak Harto datang ke IMF.
Mahathir Muhammad berkali-kali menitipkan pesan melalui saya, beritahu Pak Harto, beritahu Mari Muhammad, jangan terima IMF, masuk perangkap. Udah saya sampaikan, salah. Nah, jadi kita ingin mengakhiri masa jabatan presiden yang tidak menentu itu. Di amandemenlah konstitusi. Kok tiba-tiba muncul ide Jokowi 3 periode. Nah, ini berat. Saya kira syukur keadaannya sudah reda sekarang. Mudah-mudahan ya seperti itulah. Kita tetap dalam jalur konstitusi. Tapi lagi-lagi pemilihan presiden tahun 2024, pemilihan DPR tahun 2024 ya kembali akan menghadapi masalah threshold ini. Yang menurut saya sebenarnya sudah seyogianya diakhiri. Kalaupun mau diturunkan ya janganlah sampai 20% ya. Kalau 20% itu kan artinya maksimum cuma 5 calon pasangan presiden. Calon wali kota 10 aja nggak apa-apa. Pernah kejadian di Makassar dulu, 10 pasang. Mau 10, 20, 30 kan. Pada akhirnya kan putaran kedua yang menentukan hanya 2 pasangan aja. Yang terbanyak 1, terbanyak 2. Mau 1000 kan tetap aja. Putaran kedua hanya ada 2 pasangan yang diadu. Nah, ingat saya tahun 2004 pada waktu itu dibuka kesempatan hanya dengan 3%. Harusnya bisa 30 pasang, ya. Nyatanya cuma 6 pasang juga. Ya. Putaran kedua tinggal Bu Mega sama Pak SBY. Nah, jadi inilah pikiran saya sebenarnya, jangan sampai saya katakan dulu awal ketika menentang misalnya di MK dan kemudian sekarang banyak jadi bahan pembicaraan orang. Apa yang saya sebut dengan oligarki kekuasaan. Nah, oligarki itu banyak sekarang dibicarakan orang di mana-mana karena dengan threshold itu memang menciptakan sebuah oligarki. Tapi kalau Pak Jokowi-nya sendiri sudah mengatakan, udah saya putuskan saya nggak mau maju, nggak ada tuh 3 periode misalnya, berarti selesai dan itu makin terbuka ruang bagi kita. Nah, apakah Pak Jokowi sendiri kemudian mau mengubah threshold atau tidak ya kita nggak tahu, karena dia sendiri sudah tidak punya kepentingan kalau dia memang sudah betul tidak ingin maju lagi tahun 2024. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan saya berikan kesempatan kita berdiskusi. Ini bukan sampai jam 10, sampai jam 11. Saya masih ada acara nanti jam 11 saja. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Yusril atas paparannya. Kemudian dipersilakan kepada mahasiswa untuk kita mau ada, kalau sampai jam 11 berarti ada 2 sesi ya Prof ya. Ada 2 sesi tanya jawab. Monggo silahkan kepada mahasiswa dan tamu undangan. Untuk yang sesi pertama mohon kepada mahasiswa dulu untuk menyampaikan pertanyaan. Silahkan atau melalui forum chat dengan raise hand terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Anggit. Ya, silakan Mas Fijar untuk yang pertama. Terima kasih Pak Anggit atasnya. Sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Di sini Prof. Yusril menarik pertanyaan bahasan gagasan ini tentang presidensial threshold. Kalau kita memahami tentang pemilihan presiden dan wakil presiden dengan menggunakan perolehan jumlah di kursi DPR dan suara sah nasional pemilihan legislatif. Tapi kalau kita melihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, karena pelaksanaan pemilihan presiden ini pemilihan ini legislatif dengan serentak. Tapi kalau kita merujuk pasal 222 Undang-Undang Pemilu tentang besaran perolehan jumlah kursi maupun suara sah dan suara sah nasional yang menjadi syarat untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan presiden selalu berubah-ubah setiap kali dalam pelaksanaan pemilu. Pada pelaksanaan pemilu, kita ambil contoh 2019. Mohon maaf, Mas Fijar, langsung pertanyaannya saja ya. Oh ya, di sini yang menjadi pertanyaan buat saya,
apakah presidensial threshold ini dalam pemilu serentak bisa dikatakan secara konstitusional atau inkonstitusional seperti itu Pak Anggit. Terima kasih. Jadi presidensial threshold saat ini apakah inkonstitusional itu ya? Jadi kalau sebetulnya dari paparan Prof. Yusril tadi sudah dijelaskan itu ya, ada open kebijakan yang terbuka dari pemerintah itu ya, yang kemudian sudah ditolak oleh MK. Mungkin ada lagi yang lain? Mohon maaf Pak Anggit, tadi saya kurang menyimak karena ada acara di luar. Oke. Yang lain monggo. Ya, bisa tanya ini dari Pak Solika Jepara. Oke. Ya. Monggo Pak. Alhamdulillah saya ini kan dari aparatur pemerintah untuk kepala desa. Ya, pertanyaan saya sering sekali kalau ada kebijakan dari pemerintah, kenapa kok tidak bisa mahasiswa, kalau bisa mahasiswa sebagai pendamping jika nanti ada permasalahan, tidak ada namanya kudeta. Bisakah mahasiswa sebagai pendamping selain lembaga-lembaga MPR, DPR, dan yang lainnya, legislatif atau yang lainnya bisa, kalau bisa keputusan ataupun kalau bisa mahasiswa sebagai pendamping. Jadi tidak ada seperti Pak Soeharto, dan kemarin juga hampir-hampir saja, ya, Rob, hampir-hampir saja Pak Jokowi juga kena dengan adanya mahasiswa. Apakah mahasiswa bisa debat untuk pendamping untuk negara kita, DKI wadah, bahasanya seperti itu. Terima kasih. Oke, ya terima kasih Pak Solehan. Mungkin dulu Prof, jadi memang penegasan apakah threshold itu konstitusional atau tidak menurut pandangan Prof Yusril ini, khususnya yang berkaitan dengan presidensial threshold. Monggo Prof. Baik. Jadi begini, kita ini para akademisi di kampus siapa ya. Jadi pandangan kita itu adalah pandangan akademik, ya agak berbeda dengan pandangan politik dan pandangan hukum dalam kenyataan, ya, hukum in action begitu. Jadi kalau secara akademik teoritis sebenarnya saya memastikan bisa mengatakan bahwa PT itu sebenarnya inkonstitusional. Lebih-lebih dilaksanakan dalam pemilu serentak, ya. Ya, karena dalam pemilu serentak itu belum ada threshold-nya DPR. Kok dipakai yang hasil pemilu 5 tahun yang lalu? Itu sangat sulit untuk diterima secara argumentasi akademik. Tetapi, ya, sesuatu yang diperdebatkan secara akademik itu belum tentu akan diambil menjadi keputusan politik. Ya, ini dua hal yang sebenarnya berbeda. Ya. Begitu juga sebuah keputusan politik bisa saja diperdebatkan secara akademik. Nah, ini dua hal. Nah, kemudian para akademisi dan kemudian para politisi, para pembuat kebijakan berbeda pendapat tentang sesuatu. Mereka bawa ke Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi kan keberadaan pengadilan itu, hukum itu kan maksudnya adalah mekanisme untuk menyelesaikan konflik secara aman, damai, dan bermartabat. Oke lah, saya pun dapat dunia, oke, kalau gitu kita bawa ke MK. Nah, Wali Songo yang ada di MK yang 9 orang itu, ini juga apa namanya, pandangannya juga beda-beda. Ya, saya yang menyusun undang-undang MK itu, apa namanya, Bu Mega waktu itu tanya sama saya, itu berapa orang di hakim MK itu? Saya kan mau bilang 7, bilang 8, ini kan pilihan. Jadi saya sambil ketawa, saya bilang sama Bu Mega, jadi supaya kayak Wali Songo, gimana kalau 9 Bu Mega? Jadi kok ada-ada aja situ katanya. Saya jadilah 9 orang. Begitu ya. Ketika 9 orang itu, saya kan waktu itu Menteri Kehakiman, jadi merekrut calon-calon dari pemerintah, ya kan. Kan saya sendiri yang mengusulkan tuh, ada 3 dari DPR, 3 dari MA, 3 dari Presiden. Jadi
dari pemerintah itu ya kita udah usulkan. Ya, saya mengusulkan antara lain Profesor Natabaya, Kepala BPHN zaman saya Menteri Kehakiman. Tapi Bu Mega bilang sama saya, beliau ketawa bilang, ini kok orang Palembang lagi. Kenapa Bu Mega? Kan sudah ada itu, Jimli, kan orang Palembang juga. Ini nyenang-nyenangin Bang Taufik aja katanya. Bang Taufik itu saya suaminya. Beliau ketawa-ketawa ya, pada akhirnya beliau setuju juga Profesor Natabaya sebagai Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi 9 hakim itu kadang-kadang beda-beda pendapat juga tentang sesuatu. Jadi threshold ini sudah menghasilkan dissenting opinion di Mahkamah Konstitusi, tapi majority ya 5 dari 9 hakim MK itu tetap mengatakan bahwa parliamentary threshold itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Jadi secara hukumnya kita mengatakan ya itu konstitusional. Ya. Kalau dia inkonstitusional pasti sudah dibatalkan oleh MK. Dan putusan MK itu ya itu kan omnes. Jadi apa namanya putusan pengadilan itu berlaku bagi semua. Dan apa yang menjadi putusan hakim itu adalah benar. Setelah ada putusan baru yang membatalkan dan menyatakan bahwa itu tidak benar. Nah, itulah yang sekarang ini terjadi pada kita. Jadi threshold itu kalau ditanya konstitusional atau tidak, maka saya jawab dari sudut pandang mana kita konstitusional atau tidak. Kalau secara akademik saya mengatakan inkonstitusional. Mungkin ada akademisi lain mengatakan konstitusional. Bisa aja terjadi begitu. Secara politik juga beda-beda pendapat juga antara pemerintah dan DPR, dan kemudian Mahkamah Konstitusi pun dissenting opinion terhadap threshold ini. Tapi karena dia majority mengatakan tidak bertentangan, maka dia harusnya dianggap presumption of constitutionality. Jadi ada dianggap secara konstitusional, secara presumption seperti itu. Jadi ada praduga konstitusional terhadap hal ini. Kemudian mahasiswa ini, maksud Bapak barangkali bagaimana tetap berpartisipasi dalam kehidupan politik berbangsa dan bernegara ini, dan mungkin maksud Bapak jangan berpartisipasi itu dalam artian negatif ya, dalam artian oposisi aja kepada pemerintah. Sebenarnya sih oposisi itu tidak juga artinya negatif dan buruk ya. Jadi orang itu justru ada perbedaan-perbedaan seperti itu akan membuat dia akan menjadi lebih bijak, menjadi lebih hati-hati dalam melakukan sesuatu. Pada akhirnya sih menurut saya yang paling penting dalam kehidupan berbangsa itu adalah niat baik sebenarnya dari para pihak. Saya sendiri seringkali dicaci maki orang dulu waktu saya masih jadi pejabat ya. Ada Teten Mas Duki yang sekarang juga jadi menteri, begitu ada almarhum Munir ya. Itu tiap hari saya dicaci maki aja sama mereka itu. Tapi saya undang ke kantor, saya ajak makan. Jadi kita berdiskusi sama Munir, saya olok-olok, Nir, saya bilang ya. Ente itu ngomong soal HAM kayak lebih tahu dari gua aja. Coba lu sebut satu aja buku sama gua, ya. Buku apa yang udah lu baca yang gua belum baca? Satu aja. Ya kayak begitulah. Jadi kita itu juga punya keberanian juga ngadapin mereka itu, ya. Kalau saya tanya, Ten, ente itu sekolah di mana sih? Kok lu tahu betul soal masalah hukum? Aku di IKIP, Bang, katanya. Ya, IKIP-nya apa? Matematik. Loh, kok lu lebih tahu hukum dari kita, gimana sih lu di IKIP? Padahal jadi guru. Nah, kan kayak seperti itu. Jadi saya tidak pernah menganggap kawan-kawan itu sebagai musuh, gitu, enggak ya. Jadi Pak Munir pun dengan segala simpati ya, ketika beliau meninggal dengan cara yang tidak sewajarnya, kami sangat sedih juga dengan itu, walaupun kita dicaci maki aja sama dia. Tapi jangan kita menganggap bahwa orang beda pendapat lalu kita berbuat tidak adil kepada mereka. Saya diajari sama almarhum Bapak Muhammad Rum dulu. Muhammad Rum mengatakan begini, katanya ya, kita sama orang PKI itu kita musuhan secara ideologi ya. Tapi kalau ada hak-hak orang PKI itu yang dizalimi, kita wajib membela mereka. Dan itu saya betul-betul saya lakukan ya. Saya satu hari membela 300-an ex-mahid ya, orang-orang yang dikirim belajar ke Asia Timur, terjadi G30S, mereka nggak bisa pulang, terlunta-lunta di Eropa, dan sebagian besar jadi warga negara Belanda, Prancis, Jerman, begitu.
tidak ada yang jadi warga negara Rusia. Itu yang bikin saya heran. Jadi, sampai waktu ketemu saya, kok Bapak ini kok jadi warga negara kapitalis semua ini sebenarnya kan. Mereka pun agak malu-malu juga begitu. Jadi saya mengatakan baiklah, karena saya tahu bahwa Bapak ini sebenarnya WNI, Bapak terpaksa jadi warga negara Belanda karena situasi politik zaman Orde Baru. Dan sekarang pemerintah menghormati HAM, dan itu kalau Bapak mau pulang, ya kami akan urus kepulangan Bapak dan saya akan berikan SPLP, surat pengganti paspor, meskipun Bapak masih warga negara Belanda, Jerman, atau Perancis, nanti belakangan kita akan selesaikan masalah kewarganegaraan ini. Jadi sambil waktu datang ke Belanda itu dubes kita Muhammad Irsan ya, agak panik nih Pak Yusril, ya. Bapak ini berani ngadapin orang-orang ini, kita selama ini nggak pernah ketemu mereka katanya. Saya umur 40 tahun, bayangin ngadapin orang-orang kiri itu yang umurnya sudah di atas 70 tahun pada waktu itu. Tapi saya senyum-senyum aja kata-kata, saya bilang, Bapak, saya ini anak orang Masyumi. Saya bilang, kita ini secara ideologi bermusuhan dari dulu. Tapi kalau ada hak-hak Bapak yang terzalimi, saya akan bela Bapak semua. Wah, tepuk tangan semua. Selesai urusan. Jadi seperti itu. Gambar. Memang iya ya. Apa namanya, Bapak saya itu orang Masyumi Tulen, dan DNA Aidit itu orang sekampung kita. Kita biasa-biasa aja. Sampai hari ini ya, anaknya Aidit masih teleponan sama saya apa. Tapi ya, kita bisa aja berbeda secara ideologi, tapi secara pribadi hubungan baik kita hablum minan nas itu jangan menjadi rusak satu dengan yang lain. Jadi saya pikir mahasiswa pun ya kalau masih muda ya begitu. Tapi kadang-kadang celakanya makin ekstrim dia masih mahasiswa, begitu masuk kekuasaan, nah makin zolim dia nanti sudah masuk di dalam. Nah itu biasa juga terjadi seperti itu ya. Saya kalau ketemu sama Budiman Sujatmiko sebagai satu contoh ya, ketua PRD. Nah itu saya bukain kunci selnya dia di Lembaga Cipinang, membebaskan Budiman Sujatmiko dan lain-lain berdasarkan amnesti yang diteken sama Gus Dur waktu itu. Saya bilang, saya bacakan amnesti, Presiden Republik Indonesia menyatakan ini membebaskan saudara Budiman Sujatmiko dan lain-lain. Nah, dibukain pintunya, dikeluarin. Dia bilang, Man, gimana ente? Nah, belakangan kan dia jadi anggota DPR, tapi Budimannya nggak segalak dulu lagi. Keadaan sudah berubah. Budimannya nggak PRD lagi, dia sudah PDIP sekarang, dan dia sudah bagian daripada penguasa. Nah, itu. Jadi, apa namanya, kata orang Melayu itu, berbeda tempat berpijak. Berbeda pula benda yang nampak, ya itulah. Jadi kalau kita itu di darat, kita bilang Jakarta ini tepi laut ya. Di mana ya? Coba dia naik ke Tugu Monas, dia pergi ke utara. Oh iya ya, Jakarta ini di tepi laut. Dia katanya berbeda tempat berpijak, berbeda pula benda yang nampak. Ya. Jadi ketika masih jadi mahasiswa, yang lainnya yang kelihatan. Tapi begitu dia jadi penguasa, dia tahu betul banyak masalah yang tidak sederhana untuk bisa diselesaikan. Nah, jadi kira-kira seperti itulah Pak. Kalau saya sih pikir ya ini kan apa namanya, saya pengalaman juga waktu berapa kali jadi menteri di demo orang. Jadi saya nggak pernah saya menghindar. Saya turun aja ke bawah. Ini apa nih? Ada ini. Udah makan nih, udah minum? Belum. Oh, belum Bang katanya. Udah, nanti sediain sebungkus. Nah, ngobrol sama saya. Jadi saya bilang kita ini kan cuma gantian ya. Dulu 20 tahun yang lalu saya yang berdiri di situ yang teriak-teriak demo ini. Nah, sekarang Anda lagi di situ. Tapi 20 tahun lagi Anda yang jadi menteri di sini, Anda pula yang demo sama Dadi. Ya itu dunia seperti itu. Akhirnya mahasiswa yang datang udah mau marah-marah, akhirnya dengan saya ketawa-ketawa. Akhirnya kira-kira bagaimana approach kita yang baik, dan saya percaya bahwa semua itu berniat baik untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik lagi di masa depan. Kira-kira seperti itu, Pak. Terima kasih Prof. Yusril. Mungkin persoalan threshold ini akan selesai nanti jika Prof. Yusril jadi hakim MK, Prof. Saya nggak mau, Pak, dari dulu. Dulu waktu Pak SBY, waktu saya jadi Mensesnek, Pak Yusril itu sempat ngomong dari hati-hati saya begini, Pak Yusril, saya nggak enak sama Pak Yusril, katanya. Mensesnek itu kan secara hierarki enak nyuruh-nyuruh Pak Yusril katanya. Lebih enak saya nyuruh Sudi Silalahi katanya. Dia mau nyuruh-nyuruh saya juga agak segan gitu ya. Tidak apa-apa Pak, saya kan Mensesnek saya bilang. Gimana kalau Pak Yusril jadi ketua MK? Kalau ketua MK itu kan sejarah sama presiden. Tapi saya itu nggak ada bakat jadi hakim. Itu salahnya. Oke. Ini mohon maaf ada 2 pertanyaan dari chat, forum chat. Mungkin saya baca di
salah satu tantangan pemilu adalah maraknya politik uang. Menurut Prof. Yusril, bagaimana ini cara efektif untuk memberantas politik uang? Jadi pandangan Prof. Yusril tentang politik uang ini. Dan yang kedua adalah bahwa undang-undang pemilu saat ini memiliki kelemahan. Sebaiknya apa saja yang perlu diperbaiki. Dan yang ketiga ini malah ada banyak ini, kita batasi saja ya mengenai dua hal tentang politik uang dan kelemahan dalam undang-undang pemilu. Baik, terima kasih banyak. Ini tidak terhindari ya. Jadi terus terang pada waktu masa Orde Baru dulu, ya politik orang tuh memang sudah dibuat jadi jauh berubah ya. Dan ini ada semua itu ada sebab musabab, ada manfaat, ada mudaratnya juga. Kalau pemilu partai politik 50-an, 60-an itu kan betul-betul ideologi seperti yang saya ceritakan tadi itu. Dan itu ya zamannya Pak Harto dibilang jangan kita berorientasi ideologi, kita berorientasi kepada program. Jangan berkelahi ideologi terus, tapi orang sudah nggak makan. Bagaimana kita membangun negara menjadi ekonominya maju, sejahtera dan lain-lain, ya perbedaan ideologi itu soal lain. Sebenarnya itu hanya perebutan kekuasaan. Sebenarnya kalau saya renung-renungkan begini ya, saya dulu tanya Muhammad Natsir, Syafruddin, Prawira Negara dan lain-lain. Saya tanya kenapa orang-orang Bapak Masyumi ini kelihatannya lebih bisa kerjasama sama orang PSI, Syahrir, Supadio, segala macam begitu, As'ad begitu, daripada bekerja sama orang PNI. Ya. Kalau sama PKI sih saya mengerti lah, karena memang ideologinya beda. Ya, tapi kenapa nggak bisa kerjasama sama PNI? Pak Natsir itu gagal membentuk kabinet karena PNI nggak mau ikut. Akhirnya kabinetnya jadi second kabinet pada waktu itu. Nah, maka bilang begini, ijtihad politiknya kita dengan orang-orang PSI itu hampir sama ketika diterapkan di lapangan. Walaupun pada level filosofisnya itu berbeda. Satu sosialis, satu Islam. Jadi ibaratnya itu ada orang minta di tepi jalan, ada dua orang lewat, ya. Satu ngasih uang 5.000, satu belakangan orang itu udah pergi ngasih juga 5.000. Yang satu ini seorang mukmin yang beriman kepada Allah Taala, yang ini orang ateis, nggak percaya sama Tuhan. Ya kan? Amal perbuatannya dia itu sama, ngasih uang 5.000 kepada peminta-minta itu. Tapi kalau diurut-urut ke belakang, nawaitu dia memberi uang itu, filosofisnya bisa berbeda. Ya, satu itu mengatakan oh, ini amal jariah lillahi ta'ala, ya, ikhlas mudah-mudahan dapat jadi amal kebajikan. Yang satu filantropi. Nah, kira-kira seperti itu. Sampai sih dengan orang Masyumi itu idenya ketika diterapkan di lapangan hampir sama, walaupun berangkat dari filosofi yang jauh berbeda. Nah, jadi saya kira mestinya sih kita melihat persoalan-persoalan seperti itu ya. Nah, tadi yang terkait masalah uang lain itu tak terhindarkan ya. Di zaman Orde Baru itu pemerintah itu membesarkan Golkar pada waktu itu. Golkar itu pada waktu itu nggak ada akarnya. Ya. Dibikin bagaimana supaya dia jadi pemenang pemilu. Jadi berbeda dengan logika demokrasi. Kalau logika demokrasi itu partai yang pemilu, ya ketuanya atau orang yang ditunjuk jadi perdana menteri atau jadi presiden. Ya. Itu bukan karena Golkar menang jadi presiden. Enggak. Karena Pak Harto jadi presiden, nah maka Golkar menang pemilu. Jadi seperti itu. Karena Pak Harto itu sudah mengkoordinasikan filosofinya itu dan otaknya Ali Murtoko. Dia bilang kita perlu menjaga stabilitas nasional untuk pembangunan sosial ekonomi. Kalau kita berantem terus, demokrasi kita belum matang, ya. Orang kalau dikasih kebebasan seenaknya, negara harus stabil, negara harus aman. Maka DPR harus dikuasai oleh 2/3. Maka Golkar harus menang 62%. Itu target. Dan tiap kali pemilu Golkar nggak pernah kurang dari mau main kayu, mau main paksa, mau nilai, mau terserah. Pokoknya 62%.
ditambah lagi 100 orang diangkat dari operasi ABRI. Makin kuatlah Pak Harto. Nah, jadi saya nggak sepenuhnya juga waktu itu saya kritik, ya, saya banyak menyalahkan juga. Tapi kalau sekarang kita renung-renungkan ya, saya akhirnya tertegun satu hari saya naik nyewa mobil di Tiongkok di Beijing. Karena saya mau jalan-jalan, saya nyewalah mobil 2 hari pakai mobil. Jadi saya ngomong sama supirnya itu, masih kira-kira umur 30-an. Saya tanya dia pakai bahasa Cina. Dia bilang, Bung, gimana pandangan Anda tentang Mao Zedong? Gitu. Apa jawab dia? Ya, Mao Zedong itu adalah pemimpin untuk zamannya. Jadi jangan kita salahkan kalau beliau itu salah. Ya. Karena ya itulah yang dilakukan, ya itulah yang cocok untuk zaman itu. Nggak bisa kita nilai dari zaman sekarang. Saya agak kagum dengan supir mobil saya itu. Ya, kita tidak bisa melihat masa lalu dengan perspektif masa kini. Ya, jadi kacamata yang dipakai itu kacamata yang berbeda. Ya, memang di zaman Pak Harto yang situ dilakukan. Kalau ngikutin gaya Bung Karno terus, ekonomi kita nggak akan terbangun. Nah, kita kan sebenarnya tahun 97 itu sudah menjadi Asian Tiger, sesuatu kekuatan Asia. Setara hampir sama Korea pada waktu itu. Kekuatan ekonomi kita luar biasa. Nah, tapi kita sengaja dihancurkan karena seperti yang saya bilang tadi, banyak orang tidak suka kalau Indonesia itu menjadi sebuah negara yang kuat. Pertama, letaknya strategis, dia kaya, mungkin juga dari segi politik, geopolitik. Nah, ini mayoritas Muslim, mereka nggak suka. Ya. Makanya kalau dari kalangan Islam itu nggak mungkin kalau jadi presiden itu berat, ya kecuali Gus Dur bisa di apa-apa begini. Tapi kalau susah, Habibie aja yang Islamnya itu intelektualnya tinggi, tapi committed ke Islamnya itu nggak panjang jadi presiden. Jadi ya, kalau Gus Dur ya orangnya nyeleneh terus kan begitu. Jadi ketika segala kekurangan dan kelebihannya. Tapi saya harus mengatakan Gus Dur pun melakukan sesuatu yang memang untuk ukurannya zaman beliau, ya memang harus dilakukan seperti itu. Jadi soal politik-politik memang berat. Nah, harapan kita akan menyadari bahwa sesudah Orde Baru runtuh, ya, pertimbangan itu sulit dihilangkan. Apalagi persoalan ekonomi kita masih belum selesai. Jadi sama kemarin ipar saya ikut pemilu di Filipina. Jadi ada istri saya kalah, ya kalah. Tapi saudara sepupu terpilih, ada 2 orang jadi senator, tapi yang satu adik ipar kalah. Tapi ada kawan kami namanya Dila itu menang di senator dengan suara bisa jadi nanti presiden Filipina karena agak luar biasa orang bintang film terkenal, sangat pintar dan sangat cerdas begitu. Masih 50 tahun. Jadi kenapa saya bilang kalah? Dia bilang kalah duit. Jadi pada akhirnya itu kalahnya kan duit, dia bilang. Walaupun di Filipina pemilu itu sudah tidak nyoblos, dia elektronik. Pun tingkat pendidikan masyarakat juga dikatakan lebih baik dari Indonesia, dan dari segi ekonomi Indonesia tidak akan dilihat oleh berkuasa. Ya. Jadi Pak Harto pun ya sama kayak di Filipina. Sekarang ini di Filipina yang terpilih anaknya Marcos menjadi presiden Filipina. Ya, jadi karena memang banyak loyalis kepada Marcos begitu. Jadi ketika Marcos sudah meninggal, orang bilang, lebih baik Marcos ya katanya. Masih lebih baik Marcos. Makanya anak yang terpilih sekarang. Ya. Ya, tapi ya kalau di sini ya repot juga kalau gue ya lebih baik. Kalau begini lebih baik Pak Harto ya. Terus Tommy yang jadi presiden, wah tambah repot lagi gitu. Ya, jadi begitu ya. Jadi saya pikir kalau sudah berlalu ya kita ya ingat-ingatlah kebaikannya orang itu. Saya pikir Gus Dur pun banyak kebaikan yang beliau lakukan di tengah segala kontroversi yang dilakukan selama beliau menjadi presiden. Jadi soal money politik itu masih lama, Pak. Kalau ekonomi kita makin membaik seperti Jepang atau apa begitu, barangkali money politik itu sudah nggak ada lagi. Tapi ya
Gimana kita perbaiki lebih dulu, dan mudah-mudahan ya kalau udah merata si orang kapan sih dikasih 50.000, 100.000 terus jadi berubah pilihan, jadi tidak seperti itu. Saya kira udah. Oke, terima kasih Prof atas pandangannya mengenai dinamika dan tantangan penyelenggaraan pemilu serentak pada kuliah umum kali ini. Saya selaku moderator Anggit Wicaksana, kalau ada salah-salah Iya, terima kasih juga. Untuk waktunya saya kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih banyak sudah mau jam 11 ini, dan saya pun mohon maaf atas segala kekurangan, dan terima kasih kepada Universitas Mulia Kudus yang memberikan kesempatan pada saya untuk memberikan lain kali kalau saya datang ke Kudus kali nanti bisa bertemu lagi ya, kita bisa berdiskusi secara lebih panjang. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Prof. Yusril Iza Mahendra SMSC. Prof masih berada bersama kami, mohon sebentar lagi Prof waktunya, karena akan ada penyerahan sertifikat secara online. Panitia bisa hadirkan. Sertifikat apa? Andi. Siap. Siap. Ya, terima kasih banyak. Baik, terima kasih rekan panitia, dan untuk teman-teman mohon mematikan mikrofon dulu ya sebelum nanti mungkin akan ada waktu. Terima kasih sekali lagi kepada Prof. Yusril Iza Mahendra. Bila Prof ada kegiatan kami persilahkan. Terima kasih sekali lagi, kami tunggu berjumpa secara tatap muka dengan kami di Kudus. Rekan-rekan peserta juga kami persilahkan untuk mengisi link presensi yang sudah di-share panitia di kolom chat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya marilah dengan sikap khidmat kita menyanyikan Bagimu Negeri dan himne Fakultas Hukum Universitas Mulia Kudus.
tibalah kita di penghujung acara. Saya mewakili panitia mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya untuk bergabung dalam acara kuliah umum Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus Sabtu 21 Mei 2022 dengan tema Tantangan dan Dinamika Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. Kami juga memohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Semoga kita semua senantiasa diberkati dengan kesehatan. Kami ingatkan setelah ini masih ada kegiatan selanjutnya. Nanti link akan di-share oleh rekan panitia. Saya selaku MC undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Suun Mbak MC. MC ini siap itu ya MC. Secara virtual, jadi tidak bisa kata. Jadi mudah-mudahan saat ini sudah mulai dari pelonggaran berkegiatan dan seterusnya akan selalu seperti ini dan terima kasih kepada kakak selama ini.